Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Akis Yuliansa MPD dan teman dari kelompok 5 yang sudah mempercayai saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Petronella. Saya dari kelompok 1. Saya akan memandu acara presentasi dari kelompok 5 mengenai alinea. Sebelum presentasi, saya akan memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama ada Patricia Benedikta, yang kedua ada F. Ayu Lestari Dian Bapage, yang ketiga ada Yuliani Ranti, dan yang keempat ada Hesti Yovanti Gunardian. Baiklah, saya persilakan untuk kelompok 5 mempresentasikan tugasnya. Waktu dan tempat saya berikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Patricia Benedikta. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas IKIP PGRI Pontianak. Di sini saya mengucapkan terima kasih karena berkat rahmat Tuhan kami dari kelompok 5 bisa menyelesaikan makalah yang berjudul alinea, yang dimana tugas ini yang diampu oleh Bapak Akis Yuliansa SPD. Latar belakang alinea yaitu di mana kita sering mendengar istilah alinea, tetapi banyak beberapa orang belum mengetahui apa sih itu alinea. Alinea tersebut sering digunakan baik dalam percakapan maupun dalam kegiatan-kegiatan pertemuan dalam rapat, diskusi, atau seminar. Bila kita membuat alinea, kita menuliskan sekelompok ide yang terdiri atas ide pokok dan ide tambahan, yang merupakan penjelasan tentang ide pokok. Kedua ide pokok ini merupakan bagian kelompok ide yang lebih besar. Oleh sebab itu, ide pokok ini diungkapkan dalam alinea, sehingga kita dapat membuat sebuah karangan yang terdiri atas beberapa alinea yang mengandung kelompok-kelompok ide yang saling berkaitan. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas oleh kelompok kami yaitu pertama mengenai pengertian alinea, yang kedua yaitu mengenai tentang fungsi-fungsi yang terdapat dalam alinea, dan yang ketiga yaitu membahas tentang unsur-unsur yang terkandung dalam alinea. Pada bab 2 ini kita akan membahas 3 bagian, yaitu pengertian alinea, fungsi alinea, dan unsur alinea. Yang pertama yaitu pengertian alinea. Alinea merupakan kumpulan suatu kesatuan pikiran yang lebih tinggi dan lebih luas daripada kalimat. Alinea biasanya juga disebut sebagai karangan singkat. Alinea juga diartikan sebagai penuangan ide atau gagasan penulis melalui kalimat atau kumpulan kalimat yang satu dengan yang lain berkaitan dan hanya memiliki satu topik atau tema. Dalam alinea terkandung satu unit pikiran yang didukung oleh semua kalimat, dan kalimat tersebut mulai dari kalimat pengenal, kalimat utama, kalimat topik, kalimat penjelas, sampai kalimat penutup. Himpunan kalimat ini saling berkaitan dalam satu rangkaian untuk membentuk suatu gagasan. Panjang pendeknya, suatu alinea akan ditentukan oleh banyak sedikitnya gagasan pokok yang diungkapkan. Bila segi-seginya banyak, memang layak jika alinea itu agak sedikit lebih panjang. Tetapi seandainya sedikit, tetap cukup dengan beberapa kalimat saja. Selanjutnya, fungsi alinea. Fungsi alinea yaitu 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa alinea. Jika kita mengganti alinea, berarti kita juga mengganti pikiran atau gagasan pokoknya. Yang ketiga, memudahkan pengorganisasian gagasan bagi penulis dan memudahkan pemahaman bagi pembacanya. 4. Memudahkan pengembangan topik karangan ke dalam satuan-satuan unit pikiran yang lebih kecil. 5. Memudahkan pengendalian variabel, terutama karangan yang terdiri atas beberapa variabel. Ciri kalimat topik adalah yang pertama,
mengandung permasalahan yang potensial untuk dirinci atau diuraikan lebih lanjut. Yang kedua, merupakan kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, mempunyai arti yang cukup jelas tanpa harus dihubungkan dengan kalimat lain. Yang keempat, dapat dibentuk tanpa bantuan kata sambung dan frasa transisi. Yang membangun alinea pada umumnya dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Unsur alinea. Alinea adalah satu kesatuan ekspresi yang terdiri atas perangkat kalimat yang dipergunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan dan menyampaikan jalan pikirannya kepada para pembaca. Yang membangun alinea pada umumnya dapat diklasifikasikan atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Pada bagian ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari penyampaian makalah yang telah kami buat. Alinea tidak lain dari suatu kesatuan pikiran, suatu kesatuan yang lebih tinggi atau lebih luas dari kalimat. Alinea bertujuan untuk memudahkan pengertian dan pemahaman dengan menceritakan suatu tema dari tema yang lain serta memisahkan dan menegaskan perkataan secara wajar dan format. Alinea adalah cara kesatuan ekspresi yang terdiri atas perangkat kalimat yang dipergunakan oleh pengarang sebagai alat untuk menyatakan atau menyampaikan jalan pikirannya kepada para pembaca. Kalimat-kalimat yang membangun alinea pada umumnya diklasifikasikan atas dua macam, yaitu kalimat topik atau kalimat utama dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik atau kalimat utama biasanya ditempatkan secara jelas sebagai kalimat awal suatu paragraf. Kalimat utama ini kemudian dikembangkan sebagai sejumlah kalimat penjelas sehingga ide atau gagasan yang terkandung dalam kalimat utama itu menjadi semakin jelas. Pada bagian ini saya akan menyampaikan saran bagi para pembaca. Kami sadar masih banyak kekurangan yang kami buat baik dalam tulisan maupun penyampaian. Oleh karena itu, kami berpesan kepada para pembaca kiranya mengambil hal yang positif dari makalah yang telah kami buat ini. Kiranya makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah wawasan kita dalam memahami bahasa kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Akhir kata, marilah kita terus berusaha untuk menggapai sebuah cita-cita yang luhur. Sekian hasil penyampaian dari kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Saya dan kelompok 5 minta maaf jika ada salah kata. Saya Petronella pamit undur diri. Selamat pagi dan terima kasih.